Hai, selamat datang di kisah pengantar tidur. Kali ini ada kisah yang sangat menarik. Karena kisah ini berdasarkan pengalaman dari partner gue, Andika. Jadi ia cerita, dulu ketika sekitar tahun 2018-an, sekitar bulan Agustus, Andika dan temen gue, Eriko, jalan-jalan ke Jogja. Saat itu katanya mereka ke sana di sana selama 4 hari. Di hari pertama semuanya terasa normal biasa saja. Ya kayak liburan-liburan biasa. Tapi di hari kedua ada sesuatu yang menjadi memori tersendiri untuk Andika dan Eriko. Di hari kedua ini katanya Andika dan Eriko pergi ke sebuah candi. Dan candi ini katanya masih bukan jadi destinasi utama di Jogja. Jadinya orang yang ke sana masih terbilang sedikit. Akses pun susah karena harus melewati hutan. Andika itu nginep katanya di daerah Malioboro. Untuk sampai ke candi itu butuh waktu sekitar 1,5 jam. Dan mereka berdua menyewa motor di sana untuk jalan-jalan. Saat pulang dari sana dan balik ke hotel itu perkiraan sekitar 5:30 lah, maghrib gitu. Dan mereka sampai hotel juga nggak terlalu lama karena lapar. Jadinya sekalian deh cari makan malam gitu. Saat makan malam, Andika bilang bahwa memang tubuhnya udah capek gitu karena seharian jalan-jalan. Udah yang lesu gitu. Mereka sampai ke hotel tuh sekitar jam 9 malam. Dan saat itu emang Andika bilang katanya udah capek banget. Dan akhirnya tertidur lah dia. Sementara Eriko ternyata masih terjaga. Dia masih main handphone dan segala macam. Kejadian ini berlangsung sekitar tengah malam. Andika merasa dibangunkan oleh sesuatu. Yaitu adalah dia dengar suara di kupingnya. Dia kaget dong, dia melek. Tapi saat dia melek pun itu nggak terasa seperti kejadian nyata. Dia nggak tahu ini mimpi atau ini real. Jadi ketika dia buka mata, dia langsung melihat ke arah kanan dia. Dimana di situ ada sebuah lukisan pemandangan katanya. Ya, yang biasa kita tahu bahwa lukisan pemandangan itu identik dengan warna-warna terang, hijau, coklat segala macam. Tapi yang saat itu dia lihat warna merah darah semuanya. Kayak di situ gue melek dong. Nah pas gue melek itu entah itu gue sadar apa enggak. Intinya gue meleknya itu posisinya nggak telentang langsung melek gue ngeliat ke atas gitu, enggak. Tapi gue ngeliat ke kanan gue tidur. Jadi kayak bayangin gue tidur gini, gue ngeliat ke kanan gue. Di kanan gue itu ada lukisan. Nah lukisan itu gue awalnya emang sadar itu lukisan alam. Itu lukisan alam yang biasa sih di hotel-hotel kan pasti ada tuh kayak lukisan-lukisan ya buat ornamen-ornamen gitulah. Nah ini lukisan alam yang notabene-nya alam berwarna hijau. Di situ ada sungai warnanya biru dan segala macam. Itu semuanya warnanya merah. Gue ngelihat di situ warnanya merah, kereng, seolah-olah itu kayak darah gitu. Gue nggak tahu itu apa. Pokoknya gue kaget di situ. Gue kaget. Gue langsung ngeliat ke atas gue dan di situ
gue sadar ada yang nimpa gue di situ. Entah gue nggak tahu itu tuyul atau itu anak kecil atau makhluk apa, pokoknya itu bentukannya kecil kayak manusia, botak. Nah di situ kayak gue di situ takut banget dan gue pengen teriak rasanya, kayak bukan pengen teriak sih, kayak lebih pengen gue bangun karena gue nggak tahu itu mimpi apa bukan. Gue pengen bangun di situ tapi gue nggak bisa. Gue teriak sekenceng-kencengnya dalam hati gue. Pas lagi teriak, gue nggak nyangka gue teriak beneran di situ. Sampai teman gue kebangun, si Eriko ini kebangun. Eriko, gue ketindihan anjir. Nggak tahu gue. Oh iya, sorry. Kok? Itu arah kamar mandi. Hah? Takut. Nah, di situ pas gue lagi ngobrol sama Eriko, kayak cuman ngobrol sebentar, kayak sekalimat 2 kalimat, tiba-tiba dari bawah kasur kayak ada yang lari. Bentuknya anak kecil, persis apa yang di penglihatan gue saat itu bentuknya kecil, lari ke arah kamar mandi. Akhirnya Andika berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri dengan mendengarkan doa-doa lewat handphone. Dia dengerin sendiri, dan si Eriko nanya, "Adik, lo ngapain?" Si Andika bilang, "Aku dengerin doa-doa lewat handphone." "Oh enggak, lu taruh tengah, kita dengerin bareng-bareng." Karena ya udah sama takutnya gitu, yang satu ngalamin kejadian langsungnya, yang satunya baru tidur dan kebangun karena ada ketindihan. Itu lo ngapain? Ya bareng-bareng, Bu. Oke, lu maunya bareng. Dan Andika juga baru ingat ternyata tadi setelah main seharian, karena capek banget, dia nggak sempat bersih-bersih. Dia nggak mandi, dia nggak cuci muka, dan bahkan belum ganti baju. Jadi kemungkinan ya kita nggak tahu ya, dari daerah-daerah yang candi lagi, mungkin udah ratusan tahun umurnya, banyak sejarahnya, melewati hutan-hutan terpencil segala macam. Kita nggak pernah tahu siapa aja yang tinggal di sana. Yang bisa diambil dari cerita ini adalah ketika lo main, jalan-jalan, atau habis berekreasi dari manapun tempat yang mungkin bukan daerah lo. Seperti misalkan yang tadi gue sebut candi, ratusan tahun umurnya. Hutan-hutan, atau tempat-tempat yang kira-kira banyak yang tidak seperti kita atau penunggunya. Sebaiknya ketika pulang sebelum istirahat, bersih-bersih dulu, karena kita nggak pernah tahu, kali aja ada yang nempel. Pulang dari Jogja jalan-jalan bukannya dapat kenangan manis, malah kesan yang tragis. Oke, itu sepotong kisah untuk malam hari ini. Semoga kisah tadi bisa membuat tidur kalian lebih nyenyak lagi. Buat kalian yang belum subscribe channel Kisah Pengantar Tidur, subscribe sekarang. Karena next episode pasti ada yang lebih seru lagi di sini. Dan juga jangan lupa komen di bawah, kali-kali aja kalian punya cerita yang menarik untuk diceritakan di sini. Atau bisa kirim email ke kita, nanti kita taruh di bawah sini. Dan juga like dan share ke teman-teman kalian yang suka sama cerita-cerita seperti ini. Keluarga kalian boleh, pacar kalian boleh, semuanya pokoknya. Alright, thanks for watching. Selamat tidur.